Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pada materi sediaan steril 2 nanti kita akan membahas terkait preparat untuk mata ya. Kalau kemarin di sediaan steril 1 kita sudah membahas terkait water for injection, kemudian sediaan injeksi, salep mata, tetes mata. Nah, untuk sediaan steril 2 ini kita akan lebih fokus ke persyaratan preparat untuk mata. Jadi masih lanjutan ke sediaan steril pertama kemarin yang membahas terkait sediaan steril untuk mata. Jadi ini menyambung juga dari formulasi teknologi sediaan steril yang teman-teman sudah presentasikan kemarin ya. Sudah 4 kelompok yang melakukan presentasi dan kita sudah diskusi terkait bentuk atau jenis-jenis sediaan steril, formulasinya juga, kemudian pengujian dari setiap formula tersebut. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini sediaan steril untuk mata itu ada yang dalam bentuk larutan, ada yang dalam bentuk gel gitu ya, atau semi solid. Kalau dalam bentuk larutan tentu saja teman-teman sudah tahu ya. Contohnya adalah tetes mata. Baik tetes mata itu fungsinya hanya untuk menyegarkan mata, atau tetes mata itu fungsinya untuk mengatasi iritasi mata, atau bahkan tetes mata ada juga yang digunakan untuk bakteri gitu ya, menghambat bakteri atau antibakteri. Nah, ada juga larutan untuk mata ini tidak hanya fokus pada tetes mata, bisa juga untuk pembersih mata yang sudah kita jelaskan di pertemuan sediaan steril yang pertama kemarin. Nah, yang perlu ditekankan di sini ada 6 faktor yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu formulator pertimbangkan, farmasis pertimbangkan terkait larutan untuk mata gitu ya. Yang pertama adalah sterilitas ya. Sterilitas ini adalah faktor utama, faktor yang sangat penting sekali, faktor yang memang harus terpenuhi ya untuk sediaan baik dia produksi sediaan steril sampai dia distribusi sampai dia ke tangan pasien. Nah, sterilitas itu artinya sudah ya bebas dari mikroba, bebas dari patogen ya, bebas dari partikel. Apalagi kaitannya dengan sediaan mata itu apa? Dia tidak boleh ada padatan-padatan atau partikel-partikel kecil yang nanti bisa malah menyebabkan iritasi terhadap mata, sobeknya kornea mata dan sebaliknya dan lain sebagainya itu kan. Kemudian yang kedua, kebutuhan antimikroba. Kita tahu kalau antimikroba ini diproduksi atau dikemas dalam dosis tunggal atau dosis yang kecil ya, karena memang tidak semua kemarin air untuk produksi ya atau air untuk injeksi itu tidak semua menggunakan antimikroba. Jadi untuk larutan untuk mata ada yang menggunakan pengawet, ada yang tidak, ada menggunakan antimikroba, ada yang juga tidak. Kemudian yang ketiga, isotonisitas ya, terkait nanti kita akan mempelajari tekanan osmotik yang ada di dalam sel ataupun di luar sel ya. Ada tonisitas, dia seimbang, ada hipertonis, kemudian ada hipotonis dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah dapar. Nah, dapar kaitannya dengan pH ya, 7,4 kalau kita lihat cairan mata pH-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait kekentalan atau viskositas, di mana viskositas antara sediaan larutan tentu saja akan berbeda dengan viskositas sediaan non larutan atau sediaan semi solid itu kan.
tentu saja viskositas dari larutan ini akan berbeda juga dengan viskositas gel. Nah, yang keenam adalah pengemasan yang sesuai atau pengemasan yang cocok. Nah, salah satu persyaratan pengemasan primer ini adalah pengemas primer tidak boleh berinteraksi atau menimbulkan interaksi terhadap obat atau zat aktif pada khususnya, ya. Dimana pengemas primer juga tidak boleh menyebabkan perubahan baik kimia atau fisika kepada obatnya atau zat aktif dari obat tersebut, tidak diperkenankan, ya. Nah, kita masuk ke sterilitas dan juga pengawetan. Oke. Larutan untuk operasi mata, ya. Jadi ada larutan untuk operasi mata, kemudian larutan juga untuk trauma mata. Nah, larutan-larutan ini sebaiknya formulasinya dia tidak mengandung pengawet. Karena apa? Karena pada saat proses operasi atau penyembuhan terkait trauma itu ada jaringan terbuka, ya, jaringan terbuka, ya. Nah, ini bisa saja pengawet tersebut malah justru akan menyebabkan iritasi pada jaringan mata yang terbuka tersebut. Nah, biasanya juga kalau misalnya larutan untuk operasi mata atau trauma mata ini itu didesain atau dikemas dengan wadah tunggal, jadi tidak di reuse, ya, atau digunakan ulang. Jadi dipakai saja, sekali pakai habis ya sudah, kemasannya kita buang. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi kita sudah mengenal berbagai macam sterilisasi, ya. Sterilisasi panas kering, sterilisasi filtrasi, sterilisasi gas, ya. Silahkan dibuka lagi materi terkait sterilisasi. Nah, di sini sterilisasi kita bisa menggunakan autoklaf dalam wadah air, ya. Jadi obatnya tersebut, wadahnya kita sterilisasikan, kemudian obat yang ada di dalam wadah itu juga kita sterilisasikan. Nah, syaratnya kalau sifatnya itu asam itu dia lebih stabil. Tapi obat dalam asam ini bisa menjadi termolabil jika pH-nya tadi tidak memenuhi pH cairan mata atau pH fisiologis sebanyak atau persyaratannya 7,4. Nah, sterilisasi itu bisa dilakukan dengan autoklaf sebelum didapar atau kita tambahkan dapar steril secara aseptis. Untuk metode aseptisnya bisa dibuka lagi materi sebelumnya, ya. Kemudian filtrasi saringan bakteri, kalau kita bandingkan keefektivitasan metode filtrasi dengan autoklaf, itu lebih efektif metode autoklaf, ya, karena dia menggunakan panas gitu, ya. Tetapi keuntungan dari metode filtrasi ini adalah zat-zat aktif yang memang dia tidak stabil pada pemanasan atau termolabil, mau tidak mau gitu kita menggunakan metodenya adalah metode filtrasi. Kemudian larutan mata pada selaput kornea utuh itu sebaiknya diletakkan pada wadah dosis ganda dan juga ada bahan antibakterinya juga. Nah, ini penting, ya. Yang kedua adalah sterilitas dan pengawetan lanjutan. Beberapa pengawet yang bisa digunakan atau sering digunakan, ya, dalam sediaan steril itu yang pertama itu paling banyak diandalkan dalam artian benzalkonium klorida dengan presentase 0,013% itu dia memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum yang luas, ya, spektrumnya cukup luas sehingga memang tidak cocok untuk obat-obat yang anionik, tidak cocok untuk asam salisilat dan juga nitrat-nitrat. Nah, pengawet yang lain yang bisa digunakan adalah benzetonium klorida, kemudian klorobutanol, ya. Nah, klorobutanol itu dia terhidrolisis dan juga dia rusak pada suhu autoklaf. Jadi memang tidak
sebaiknya tidak menggunakan proses sterilisasi menggunakan autoklaf ya. Kemudian vinyl merkuri asetat, vinyl merkuri nitrat ya, presentasinya sudah jelas tertulis di situ, dan juga timerosal. Nah, ini jenis-jenis pengawet yang bisa digunakan untuk sediaan steril ya. Kemudian yang perlu diketahui di sini, pengawet dalam konsentrasi yang bisa diterima ini, kalau kita mau gunakan untuk menghambat atau membunuh Pseudomonas aeruginosa, di mana Pseudomonasnya ini bisa menyerang kornea yang tergores, dan bakteri ini juga bisa menyebabkan dalam jangka panjang luka dan juga kebutaan gitu ya. Nah, pengawet-pengawet ini kurang efektif. Lah, bagaimana Bu supaya bisa menghambat atau membunuh Pseudomonas gitu ya? Itu kita lakukan combine atau kombinasi pengawet. Contohnya di sini kita campur atau kita combine benzalkonium klorida ya. Benzalkonium klorida konsentrasinya lebih besar 0,01 sama ya, 0,01. Kemudian ditambahkan polimixin beta sulfat ya, atau benzalkonium klorida dan dinatrium etilendiamin tetraasetat dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1%. Nah, ini combine ini dia justru lebih efektif ya untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, kita ke nilai isotonis. Ada beberapa istilah yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah osmosis, kemudian yang kedua adalah tekanan osmotik, yang ketiga adalah cairan tubuh. Nah, osmosis adalah perpindahan pelarut atau solvent dari larutan ya, perpindahan solvent dari larutan dengan konsentrasinya itu rendah ke konsentrasi tinggi, di mana perpindahan solvent tersebut itu harus melewati membran semi permeable. Kalau tekanan osmotik itu adalah tekanan yang ada pada larutan ya, larutan itu di dalam larutan dia diberi tekanan. Nah, tekanan ini fungsinya untuk mencegah perpindahan solvent melewati membran semi permeable ya. Nah, kemudian cairan tubuh itu apa? Contohnya darah, cairan mata itu ya, itu ada tekanan osmotiknya sebanding dengan NaCl dalam air 0,9%. Nah, ini nanti kita pakai sebagai baku untuk perhitungannya. Baik, teman-teman bisa melihat gambar atau slide yang ada di sini. Nah, di sini adalah konsentrasi dari pelarutnya itu lebih tinggi ya. Jadi solventnya ada di sini. Kalau osmosis, perpindahan konsentrasi pelarut dari konsentrasi rendah ya ke konsentrasi solution, di sini solvent ke solution, konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini adalah membran semi permeable. Nah, kemudian kalau tekanan osmotik itu konsentrasi solutionnya itu berkurang, tetapi di sini ada tekanan, teman-teman bisa melihat sehingga cairannya akan naik. Ya, cairan yang ada di dalam wadah ini akan berkurang ya, berkurang kapasitasnya, tetapi karena tekanannya dia akan naik. Nah, di sini adalah tekanan osmotik ya, jarak tekanan osmotik pada saat dia ditekan ditekan oleh osmotik ya. Jadi karena tekanan osmotik itu osmotic pressure atau tekanan osmotik tadi. Nah, kemudian di sini ada pure solvent, ada solution ya, dimana molekul-molekul yang ada pada larutan atau solution itu lebih konsentrasinya rendah kalau kita bandingkan dengan molekul-molekul yang ada pada pure solvent, konsentrasinya rendah. Jadi ini membran semi permeable ya. Jadi kalau osmosis dari konsentrasi rendah justru ke konsentrasi yang tinggi ya. Jadi solution ini lebih rendah daripada pure solvent ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk definisi-definisi yang memang harus kita ketahui, teman-teman. Nah, di sini adalah larutan isoosmotik. Nah, isoosmotik berarti pasti ada kaitannya dengan tekanan osmotik ya. Nah, larutan isoosmotik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik
yang dimana tekanan osmotik itu seimbang dengan cairan tubuh, ya, seimbang dengan cairan tubuh tekanan osmotik, ya. Nah, kalau isotonis itu tekanan osmotiknya sama dengan cairan tubuh, ya. Kalau isoosmotik itu seimbang, tapi isotonis itu sama dengan cairan tubuh. Next, larutan hipotonis itu dia mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dengan cairan tubuh. Kebalikan hipotonis adalah hipertonis, ya. Tekanan osmotiknya lebih tinggi dengan cairan tubuh. Nah, aplikasinya dalam kefarmasian apa? Untuk menyiapkan sediaan tetes mata, ya, optalmik, nasal, kemudian parenteral, rektal, dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang lanjutannya adalah pentingnya kondisi isotonik, ya. Contoh cairan isotonik tadi darah. Kemudian kita ditambahkan larutan natrium klorida tonisitas yang berbeda-beda dengan darah. Nah, isotonik jika 0,9 gram NaCl dalam 100 ml. Tadi 0,9 gram NaCl dalam 100 ml itu sel darahnya mempertahankan bentuk normal. Kalau 2% NaCl hipertonik, ya, itu air dalam sel bisa keluar melalui membran semipermeable dan mengencerkan larutan sehingga selnya itu mengkerut. Kalau hipotonik 0,2% NaCl atau di sini air suling, ya, jadi air ini akan memasuki sel darah sehingga selnya membengkak, gitu kan, ya. Nah, kalau selnya membengkak, nanti apa yang terjadi? Pembebasan Hb, pecahnya. Jadi pecah, membebaskan Hb atau hemolisis, ya. Oke, jadi di sini contoh sel hewan kalau dia hipertonik, ya, hipertonik, kemudian dia isotonik seimbang antara cairan di luar dan di dalam. Kalau dia hipertonik jadi mengkerut selnya. Kalau hipotonik dia lisis selnya, hemolisis, ya. Nah, ini kalau pada sel hewan, ya, dia mengkerut ini luas. Kemudian kalau hipotonik seperti ini. Kemudian harga I atau faktor disosiasi. Kalau non elektrolit itu sedikit terdisosiasi dengan nilai faktor disosiasi 1. Kalau senyawa yang terdisosiasi menjadi 2 ion, itu I-nya sama dengan 1,8. Kalau senyawa yang terdisosiasinya isinya adalah 3 ion, nilai faktor disosiasinya 2,6. Kalau senyawa yang terdisosiasinya itu 4 ion, nilai disosiasinya 3,4. Kalau yang terdisosiasi 5 ion, nilai disosiasinya 4,2. Nah, ini contoh perhitungan, ya, teman-teman, silahkan diperhatikan. Jadi untuk menentukan jumlah natrium klorida yang digunakan untuk membuat larutan isotonis, ya. Nah, bagaimana caranya? Dikalikan jumlah masing-masing obat dalam resep dengan harga NaCl ekuivalen. Nah, nanti harga NaCl ekuivalen itu diketahui dalam soal. Nah, jumlah obatnya apa? Di sini adalah jumlah obatnya, komposisi obatnya. Kemudian dikurangkan harga tersebut dari konsentrasi natrium klorida yang isotonis dengan cairan tubuh. Di sini adalah 0,9 gram per 100 ml. Baik, kita ke soal. Di sini ada resep, ya, pilokarpin, sodium kloret secukupnya, purified water 30 ml, disuruh membuat isoton solution isotonis yang digunakan untuk mata, gitu, ya. Nah, berapa gram natrium klorida yang harus ditambahkan dalam resep agar didapat larutan yang isotonis? Baik, jadi ekivalen NaCl untuk pilokarpin nitrat. Pilokarpin nitratnya itu kan diketahui sebagai bahan zat aktif, ya. Nah, ini nanti sudah diketahui ekivalen NaCl-nya 0,23. 0,23 dikali komposisi dari pilokarpin nitrat 0,3. Komposisi pilokarpin nitrat 0,3. And then diwakili oleh pilokarpin nitrat, ya. Oke. Kemudian 0,9 gram NaCl itu berasal dari persyaratan di sini, ya, cairan tubuh 0,9 gram per 100 ml. Jadi 0,9 gram NaCl dalam 100 ml water
dia isotonis. Oke, bisa dipahami. Nah, ini yang dicari, berapa NaCl-nya? X gram itu 30 mili. 30 mili dari mana? 30 mili adalah total dari add ya, atau sediaannya sampai 30 mili. Nah, and then X-nya ketemu di sini 0,27 gram NaCl. Nah, berapa NaCl yang harus ditambahkan? Adalah 0,27 gram NaCl dikurangi 0,069 sama dengan 0,201 gram. Nah, ini caranya, semoga paham ya. Kemudian, nah itu kalau kita menggunakan faktor disosiasi, ada rumus dikatakan suatu larutan isotonis bila terpenuhi Fa, di sini faktor-faktor yang memiliki harga ya, Fa, kemudian Ma, di sini juga berat molekul dan zat terlarut, tambah Fb tambah Mb dikali Xb plus sampai 0,28. Jadi dia untuk menghitung banyaknya zat pembantu yang diperlukan untuk mencapai isotonis. Persyaratannya atau satuannya adalah gram untuk setiap liter. Nah, ini rumusnya juga ya bisa digunakan ya. Harga mH per FH untuk glukosa 198 sudah dicantumkan. Nah, kemudian ini ya, H itu apa? Gram setiap liter. Nah, ini H. Terus bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat larutan isotonis antara lain apa? Natrium klorida tadi, dan juga glukosa. Ternyata bisa digunakan juga glukosa, teman-teman. Nah, contoh soal lain di sini, kokain HCl 1%, buatlah isotonis solution dengan menggunakan NaCl sampai 10 mili gitu ya. Kalau diketahui F kokain HCl-nya 1,8 dan M kokain HCl-nya 338, ditanyakan adalah berapakah NaCl yang masih harus ditambahkan agar larutan tersebut isotonis. Nah, jawabannya sudah saya kasih 0,07264, silahkan dicek untuk cara pengerjaannya ya. Nah, kemudian kita ke pendaparan. Alasan penggunaan dapar terkait pH air mata normal yang 7,4. Nah, alasan yang lebih besar lagi untuk mengurangi ketidaknyamanan si pasien ya. Kemudian menjamin kestabilan obat atau stabilitas obat tersebut dan mengawasi aktivitas terapeutik obatnya. Nah, ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini ya. Kemudian sisa waktunya silakan teman-teman gunakan untuk pengayakan atau mengerjakan tugas dari materi terakhir ini. Satu mahasiswa itu mengerjakan satu atau dalam artian tugas individu ya. Apa bu tugasnya? Silahkan dibuat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan maksimal ya, atau bisa sampai lebih dari 10 boleh, minimal 10 pertanyaan dari slide yang sudah diberikan di sini. Nah, dari 10 pertanyaan itu dibuat TTS, diisi sendiri sekalian TTS-nya. Jadi mau mendatar berapa, mau menurun berapa bebas ya, 10 sampai 15 lah. Kalau misalnya lebih dari 10 nggak apa-apa, 10 sampai 15 pertanyaan untuk posisi mendatar dan juga menurunnya bebas, diberi identitas yang jelas, diberi jawaban sekalian gitu ya. Nah, nanti akan saya buatkan upload terkait tugas di Google Classroom teman masing-masing gitu ya. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin, identitas yang jelas ditulis tangan boleh, diketik juga boleh ya. Saya bebaskan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman, sesuai dengan efektivitas atau mudahnya yang mana gitu, boleh aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.